Selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan Pak Parlim. Tentunya kamu sehat-sehat selalu ya di rumah ya. Ini saya buat memang untuk persiapan daring ya. Tapi kalau saat pembuatan ini kita sudah masuk, kita bertemu di kelas ini ya puji Tuhan ya. Sekarang Pak Parlim bicara tentang liberalisme, yaitu sesi kedua. Bab 5, sejarah peminatan, kelas 11 genap bab yang terakhir. Nah, liberalisme. Apa sih itu liberalisme? Ya. Liberalisme itu istilah, ya, yaitu berasal dari bahasa Latin. Libertas atau dalam bahasa Inggris liberty, yang artinya kebebasan. Ya. Pengertian liberalisme itu sendiri adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan, yang mencakup kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapat perlindungan pribadi dan hak milik. Itulah pengertian liberalisme. Jadi liberalisme itu paham kebebasan. Nah, kamu orang-orang muda senang toh kalau bebas, kalau gurunya dikasih tugas ini, disuruh orang tua ini, maunya memberontak. Ya, dia tidak mau dikekang. Dia maunya bebas. Nah, bebas itu ya harus bertanggung jawab. Bukan bebas seperti versi yang selama ini ada di pikiranmu. Nah, ini contoh. Total freedom. Ya. Bebas, kebebasan itu total. Kita bebas sebebas-bebasnya. Apa iya? Kita bebas sebebas-bebasnya, kita ngumpul banyak manusia. Memang kita demo itu boleh kalau ada izinnya. Kita itu demo boleh kalau tidak melanggar etika. Tapi kalau demo seperti beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, demo tentang pekerjaan, rusuh, nah itu namanya bukan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita lihat film tentang liberalisme. Video ini lebih jelas daripada Pak Parlim menjelaskan seperti ini. Kita saksikan videonya ini. Liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu libertas, yang berarti kebebasan. Liberalisme merupakan salah satu perspektif utama dalam studi hubungan internasional yang berkembang dengan pesat sejak akhir Perang Dunia Pertama. Salah satu tokohnya adalah Woodrow Wilson, yang masa itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Paham liberalisme muncul sebagai kritik atas paham realisme. Perdebatan besar antara pesimisme realisme dan optimisme liberalisme terjadi karena sudut pandang masing-masing paham yang saling bertolak belakang. Asumsi dasar liberalisme adalah keyakinan terhadap kemajuan. John Locke melihat potensi yang sangat besar bagi kemajuan manusia dalam komunitas sipil dan perekonomian kapitalis modern yang hanya dapat berkembang di negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Paham liberal muncul akibat kekuatan raja yang pada saat itu sangat mutlak atau absolut. Liberalisme timbul karena adanya reaksi para kaum borjuis yang menentang pendapatan hak mereka yang diatur secara sewenang-wenang oleh rajanya. Teori antara liberalisme dan realisme sangat bertolak belakang.
Sebagaimana yang kita lihat bahwa liberalisme memandang optimis sifat manusia yang dengan menggunakan akal-akal rasionalnya dapat menyelesaikan sebuah masalah. Sedangkan realisme tidak mempercayai bahwa manusia mempunyai sifat yang baik, dan realisme ini lebih mementingkan anarki. Karena menurut mereka, hubungan di setiap negara pasti akan menimbulkan konflik. Seperti yang kita ketahui, liberalisme muncul sebagai kritik atas realisme yang bersifat egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Sementara liberalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan tiap individu. Peran liberalisme dalam dunia hubungan internasional ialah munculnya non-aktor dalam sebuah negara seperti Intergovernmental Organization atau IGO dan Non-Governmental Organization atau NGO. Dalam IGO terdapat World Trade Organization atau WTO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, The United Nations, dan World Health Organization. Aktor-aktor non-negara itu muncul karena peran liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan. Dampak positif. Positif dalam hal kebebasan individu untuk memerdekakan dirinya, mengembangkan bakat, dan pemikiran yang disertai dengan tanggung jawab. Dapat mencapai kemajuan ekonomi yang pesat karena majunya industri dan sektor swasta. Bersifat demokratis kepada setiap warga negaranya. Dampak negatif. Dalam makna negatif adalah sikap batin yang semaunya saja, menolak semua konvensi, tradisi, atau apapun yang dianggap membatasi kebebasannya. Terjadinya kesenjangan sosial antara golongan atas dan golongan menengah atau bawah. Masyarakat yang bebas dapat membuat negaranya lebih berbelit dalam membuat kebijakan yang populer. Liberalisme interdependensi. Liberalisme interdependensi adalah aliran pemikiran hubungan internasional liberal yang berpendapat bahwa peningkatan saling ketergantungan atau interdependensi antara negara akan mengurangi kemungkinan negara-negara tersebut terlibat dalam konflik bersenjata. Yang kedua, liberalisme sosiologis. Liberalisme sosiologis adalah salah satu teori hubungan internasional. Teori ini kritis terhadap teori realis yang dianggap negara sentris. Kaum liberal sosiologis melihat hubungan internasional dalam hal hubungan antara masyarakat, kelompok, dan organisasi di berbagai negara. Yang ketiga, liberalisme institusional. Liberalisme institusional adalah teori hubungan internasional yang mengklaim bahwa lembaga dan organisasi internasional seperti PBB, NATO, dan Uni Eropa dapat meningkatkan dan membantu kerjasama antara negara. Yang keempat, liberalisme republik. Liberalisme republik adalah sebuah teori hubungan internasional yang mengklaim bahwa negara-negara demokratis liberal lebih damai daripada negara lain. Liberalisme ini gerakan yang diilhami oleh pemikiran dari Prancis, yaitu pemikiran tokoh Voltaire, oleh pemikiran atau diilhami oleh tokoh pemikiran Montesquieu, diilhami oleh pemikiran tokoh J.J. Rousseau, ya. Jadi diilhami oleh beberapa tokoh itu, ya. Saya kira itu materi pagi hari ini, sesi kedua tentang liberalisme. Terima kasih, salam sehat dari rumah. Puji Tuhan.